Bab 3. Bila Anda tidak melakukannya, Anda akan menemui masalah. Di tahun 1898, sebuah peristiwa tragis terjadi di Rockland County, New York. Seorang anak meninggal dan hari itu para tetangga sedang bersiap pergi ke pemakaman. Jim Farley pergi ke kandang untuk mengambil kudanya. Tanah tertutup salju, udara sangat dingin dan menyengat. Kuda itu belum terlatih selama berhari-hari, dan ketika dituntun keluar untuk minum, kuda itu begitu bersemangat, mengangkat kedua kaki tinggi-tinggi dan membunuh Jim Farley. Jadi desa kecil Stony Point mengalami 2 pemakaman minggu itu. Jim Farley meninggalkan seorang istri dan 3 anak laki-laki dan beberapa ratus dolar dari asuransi. Anak terbesarnya, Jim, berusia 10 tahun dan ia pergi bekerja di tempat pembuatan batu bata, mengangkut pasir, menuangnya ke dalam cetakan, menjemurnya di bawah sinar matahari. Anak ini tidak pernah mendapat peluang pendidikan, tetapi dengan kecerdasan alaminya, ia memiliki kemampuan membuat orang menyukainya. Jadi ia memasuki dunia politik. Dan dengan berjalannya tahun, ia mengembangkan kemampuan yang hebat untuk mengingat nama-nama orang. Ia tidak pernah melihat bagian dalam sekolah lanjutan, tetapi sebelum ia berusia 46 tahun, 4 sekolah tinggi telah menganugerahkan ijazah dan ia telah menjadi Kepala Democratic National Committee dan Postmaster General of the United States. Saya pernah mewawancarai Jim Farley yang menanyakan rahasia suksesnya. Ia berkata, kerja keras. Dan saya berkata, jangan bercanda. Lalu ia bertanya, apa yang saya anggap sebagai alasan kesuksesannya? Saya menjawab, saya tahu Anda bisa memanggil 10.000 orang dengan nama depannya. Tidak, Anda salah, katanya. Aku bisa memanggil 50.000 orang dengan nama depannya. Jangan salah, kemampuannya itu membuat Mr. Farley menempatkan Franklin D. Roosevelt di Gedung Putih ketika ia mengepalai kampanye Roosevelt di tahun 1932. Selama tahun-tahun ketika Jim Farley bepergian sebagai penjual Gibson, selama memegang jabatan sebagai pegawai kota di Stony Point, ia membangun sebuah sistem untuk mengingat nama. Pada awalnya, sistem ini sangat sederhana. Manakala bertemu kenalan baru, ia mencari nama lengkapnya dan beberapa fakta tentang keluarganya, pendapat bisnis dan politiknya. Ia menyimpan semua fakta di benaknya dalam bentuk gambar, dan kali berikutnya bertemu dengan orang itu. Bahkan jika itu setahun kemudian, ia bisa menjabat tangannya, menanyakan keluarganya, dan menanyakan tanaman di halaman belakang rumahnya. Tidaklah mengherankan dia memiliki banyak pengikut. Selama berbulan-bulan sebelum kampanye presiden untuk Roosevelt dimulai, setiap hari Jim Farley menulis ratusan surat kepada orang-orang di seluruh negara bagian barat dan barat laut. Lalu ia menumpang kereta dan dalam 19 hari bepergian ke 20 negara bagian dan sejauh hampir 20.000 km. Menumpang kereta kuda, kereta api, mobil, dan kapal. Ia mampir di kota, bertemu dengan orang-orangnya sambil makan pagi atau makan siang, minum teh atau makan malam, dan bicara dari hati ke hati dengan mereka. Lalu ia pergi lagi melanjutkan perjalanan. Begitu tiba kembali ke timur, ia menulis surat ke 1 orang di setiap kota yang telah ia kunjungi, meminta daftar dari semua tamu dengan siapa ia pernah bicara. Daftar akhirnya terdiri atas ribuan nama, namun setiap orang daftar itu mendapat sanjungan yang samar karena mendapat surat pribadi dari James Farley. Surat-surat itu dimulai dengan yang terhormat Bill, yang terhormat Jane, dan selalu ditandatangani dengan Jim. Sejak dini, Jim Farley telah menemukan bahwa rata-rata orang lebih berminat pada nama sendiri dibandingkan gabungan semua nama lain di bumi. Jika dapat mengingat nama itu dan menyebutnya dengan mudah, Anda telah memberi pujian yang samar dan sangat efektif. Namun, jika melupakannya atau keliru mengejanya,
Anda menempatkan diri posisi yang sangat tidak menguntungkannya. Misalnya, saya pernah menyelenggarakan kursus bicara di depan publik di Paris dan mengirim surat pendaftaran ke semua penduduk Amerika di kota itu. Orang-orang Prancis yang tidak terlalu menguasai bahasa Inggris mengetik nama-nama itu dan tentu saja mereka membuat kesalahan. Seorang pria, manajer sebuah bank besar Amerika di Paris, menulis surat teguran kepada saya karena namanya telah keliru dieja. Terkadang memang sulit mengingat nama, terutama jika nama itu sulit diucapkan. Alih-alih mencoba mempelajarinya, banyak orang yang mengabaikannya atau memanggil orang itu dengan nama julukan yang lebih mudah. Sid Levy menelepon seorang pelanggan yang bernama Nicodemus Papadopoulos. Sebagian besar orang memanggilnya dengan Nick aja. Levy menceritakan, "Aku khusus berusaha mengucapkan namanya beberapa kali sebelum aku menelpon. Ketika aku menyapanya dengan nama lengkapnya, 'Selamat siang Mr. Nicodemus Papadopoulos,' ia terkejut. Untuk beberapa menit tidak ada jawaban dirinya. Akhirnya dia berkata dengan suara tersekat karena terharu, 'Mr. Levy, selama 15 tahun aku berada di negara ini, tidak seorang pun berusaha memanggilku dengan nama yang benar.' Apa alasan kesuksesan Andrew Carnegie? Ia disebut Raja Baja, tetapi ia sendiri tidak tahu banyak tentang pembuatan baja. Ada ratusan orang yang bekerja untuknya yang jauh lebih tahu tentang baja dibandingkan dirinya. Tetapi ia tahu cara menghadapi orang dan itulah yang membuat dia kaya. Sejak dini ia menunjukkan bakat organisasi, seorang jenius untuk kepemimpinan. Pada saat berusia 10 tahun, ia juga telah mengetahui peran penting nama bagi seseorang dan ia menggunakan penemuan itu untuk mendapatkan kerja sama. Sebagai gambaran, ketika masih kecil di Skotlandia, ia berhasil menangkap kelinci kecil, seekor induk kelinci, simsalabim. Segera saja ia mendapat satu sarang penuh anak kelinci dan ia tidak punya makanan untuk mereka. Tetapi ia mendapat ide cemerlang. Ia memberitahu anak-anak lain di wilayahnya bahwa jika mereka mau dan mengumpulkan cukup banyak daun semanggi dan dandelion untuk memberi makan kelinci, sebagai penghormatan, ia akan menamai kelinci-kelinci itu dengan nama mereka. Rencana itu sangat berhasil, seperti sulap, dan Carnegie tidak pernah melupakannya. Bertahun-tahun kemudian, ia menciptakan jutaan dolar dengan menggunakan psikologi yang sama di bisnis. Misalnya, ia ingin menjual rel baja ke Pennsylvania Railroad. Pada saat itu, presidennya adalah J. Edgar Thomson. Jadi, Andrew Carnegie membangun sebuah pabrik baja besar di Pittsburgh dan menamainya Edgar Thomson Steel Works. Inilah teka-tekinya. Coba, apakah Anda bisa menebaknya? Ketika Pennsylvania Railroad membutuhkan rel baja, kemana J. Edgar Thomson akan membelinya? Search. Rubuk. Bukan. Anda salah. Coba tebak lagi. Ketika Carnegie dan George Pullman sedang bersaing untuk mendapat keunggulan di bisnis gerbong tidur, Raja Baja itu kembali ingat akan pelajaran kelincinya. Central Transportation Company yang dikendalikan oleh Andrew Carnegie sedang bersaing dengan perusahaan yang dimiliki oleh Pullman. Keduanya berjuang untuk mendapatkan bisnis gerbong tidur dari Union Pacific Railroad. Mereka saling menantang, menjatuhkan harga, dan menghancurkan semua peluang keuntungan. Carnegie dan Pullman telah pergi ke New York untuk menemui Dewan Direksi Union Pacific. Bertemu pada suatu malam di St. Nicholas Hotel. Carnegie berkata, "Selamat sore, Mr. Pullman. Kita ini sedang menjadikan diri kita sebagai dua orang bodoh ya." "Apa maksud Anda?" tanya Pullman. Lalu Carnegie mengungkapkan apa yang ada di benaknya, penggabungan dari dua kepentingan. Ia menunjukkan hal-hal yang bagus bagi keuntungan bersama jika mereka bekerja sama, alih-alih saling menjatuhkan. Pullman mendengar dengan cermat, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin. Akhirnya ia bertanya, "Akan Anda namai apa perusahaan yang baru itu?"
Dan Carnegie langsung menjawab, tentu saja, Pullman Palace Car Company. Wajah Pullman langsung cerah. Ayo ke ruanganku, katanya. Mari kita bicarakan. Pembicaraan itu menciptakan sejarah industri. Kebijakan dalam mengingat dan menghormati nama teman dan rekan bisnisnya adalah salah satu rahasia kepemimpinan Andrew Carnegie. Ia bangga pada kenyataan bahwa ia bisa memanggil buruh pabriknya dengan nama depan mereka, dan ia menyombongkan diri bahwa selama ia memimpin sendiri perusahaannya, tidak ada pemogokan yang pernah mengganggu pabrik bajanya yang terus menyala berkobar-kobar. Benton Love, kepala Texas Commerce Ventures, percaya bahwa semakin besar korporasi, semakin dingin mereka. Salah satu cara untuk menghangatkannya, katanya, adalah mengingat nama-nama orang. Eksekutif yang memberitahu bahwa ia tidak bisa mengingat nama sebenarnya juga memberitahu bahwa ia tidak bisa mengingat bagian penting dari bisnisnya dan ia sedang beroperasi di pasir isap. Karen Kirsch dan Rancho Palos Verdes, California, seorang pramugari untuk TWA berlatih mengingat sebanyak mungkin nama penumpangnya di dalam kabin dan menggunakan nama itu ketika melayani mereka. Ini memunculkan banyak pujian untuk layanannya yang diungkapkan secara langsung kepadanya maupun kepada maskapai penerbangnya. Salah satu penumpang menulis, "Sudah beberapa lama aku tidak terbang dengan TWA, tetapi mulai sekarang aku hanya akan terbang dengan TWA. Andai membuat aku merasa maskapai penerbangan Anda telah menjadi maskapai yang sangat personal dan itu penting bagiku." Orang-orang begitu bangga pada namanya sehingga mereka berusaha melestarikannya, berapapun bayarannya. Bahkan PT Barnum tua yang bawel dan sinis, pemanggung terbesar di zamannya, kecewa karena tidak punya putra yang melanjutkan namanya sehingga ia menawarkan $25.000 kepada cucu laki-lakinya, C.H. Siley, agar mau menyebut dirinya Barnum Siley. Selama berabad-abad, bangsawan dan industrialis mendukung para seniman, musisi, dan pengarang agar karya kreatif mereka diabadikan untuk mereka. Koleksi terkaya dari perpustakaan dan museum didapatkan dari orang-orang yang tidak menginginkan nama mereka musnah dari ingatan ras manusia. New York Public Library memiliki koleksi Astor dan Lenox. Metropolitan Museum memelihara nama Benjamin Altman dan J.P. Morgan. Dan hampir setiap gereja diperindah oleh jendela-jendela kaca patri yang memperingati nama-nama penyumbangnya. Banyak dari gedung di kampus universitas membawa nama penyumbang yang telah menyumbang dalam jumlah besar untuk mendapat kehormatan itu. Sebagian besar orang tidak ingat nama semata karena mereka tidak meluangkan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk memusatkan perhatian, menghafal, dan merekat nama-nama itu di benak mereka. Mereka mencari-cari alasan, mereka terlalu sibuk, tetapi mungkin mereka tidak lebih sibuk daripada Franklin D. Roosevelt. Dan Roosevelt meluangkan waktu untuk mengingat dan menghafal nama mekanik mobil yang pernah berkontak dengannya. Sebagai gambaran, perusahaan Chrysler membuat mobil khusus untuk Roosevelt yang tidak bisa menggunakan mobil biasa karena tungkai-tungkai kakinya lumpuh. W.F. Chamberlain dan seorang mekanik mengantar mobil khusus itu ke Gunung Putih. Di depan saya ada sepucuk surat dari Mr. Chamberlain yang menceritakan pengalamannya. Aku mengajari Presiden Roosevelt cara menangani sebuah mobil yang memiliki begitu banyak peranti, tetapi ia banyak mengajariku tentang seni menghadapi orang. Ketika aku datang ke Gunung Putih, tulis Mr. Chamberlain, presiden yang sangat menyenangkan dan riang, ia memanggilku dengan nama kecilku, membuat aku merasa sangat nyaman dan sangat terkesan oleh kenyataan bahwa ia sangat berminat pada hal-hal yang harus aku tunjukkan dan beritahukan kepadanya. Mobil itu dirancang untuk bisa dioperasikan dengan tangan. Sekumpulan orang mengitari kami untuk melihat mobil itu, dan ia berkomentar, "Menurutku ini menakjubkan. Kita hanya perlu menekan tombol lalu mobil itu bergerak dan kita bisa mengemudikannya dengan sangat mudah. Ini luar biasa.
Aku tidak tahu apa yang membuatnya bisa bergerak. Aku akan senang jika punya waktu untuk mempretelinya dan melihat cara kerjanya. Ketika teman-teman dan rekan-rekan Roosevelt mengagumi mobil itu, ia berkata di depan mereka, "Mr. Chamberlain, aku sangat menghargai semua waktu dan tenaga yang telah Anda curahkan untuk membuat mobil ini. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa bagus." Ia mengagumi radiator, kaca spion, dan jam khusus, lampu sorot khusus, jenis bahan pembungkus jok, posisi duduk di kursi pengemudi, koper-koper khusus di bagasi yang telah diberi inisial namanya di setiap koper. Dengan kata lain, ia memperhatikan setiap perincian yang telah aku pikirkan secara khusus. Ia sengaja menunjukkan berbagai perincian ini kepada Mrs. Roosevelt, Miss Parknis, Menteri Pemburuan, dan sekretarisnya. Ia bahkan melibatkan penjaga pintu Gedung Putih dengan berkata, "George, kamu pasti ingin merawat koper-koper itu dengan baik." Ketika pelajaran mengemudi selesai, Presiden menoleh kepadaku dan berkata, "Baiklah, Mr. Chamberlain, aku telah membuat Federal Reserve Board menunggu 30 menit. Aku rasa sebaiknya aku kembali bekerja." Aku membawa seorang mekanik bersamaku ke Gedung Putih. Ketika kami tiba, ia memperkenalkan kepada Roosevelt. Ia tidak bicara dengan Presiden, dan Roosevelt hanya satu kali mendengar namanya. Ia pria pemalu dan terus berada di latar belakang. Tetapi sebelum meninggalkan kami, Presiden menoleh kepada mekanik itu, menjabat tangannya, menyebut namanya, dan berterima kasih kepadanya karena telah datang ke Washington. Dan tidak ada kepura-puraan dalam ucapan terima kasihnya. Ia sungguh-sungguh dan kata-katanya luar biasa. Aku bisa merasakannya. Beberapa hari setelah kembali ke New York, aku mendapat foto dari Presiden Roosevelt disertai sepucuk surat terima kasih yang sekali lagi mengungkapkan penghargaannya untuk bantuanku. Aku tidak tahu bagaimana ia punya waktu untuk melakukannya. Franklin D. Roosevelt mengetahui bahwa salah satu cara yang paling sederhana, paling nyata, dan paling penting untuk memunculkan kehendak baik adalah dengan mengingat nama dan membuat orang merasa penting. Namun begitu, berapa banyak dari kita yang melakukannya? Di separuh waktu ketika diperkenalkan kepada orang baru, kita mengobrol beberapa menit, lalu tidak bisa mengingat namanya pada saat kita mengucapkan selamat berpisah. Salah satu pelajaran pertama yang dipelajari oleh seorang politisi adalah mengingat nama seorang pemilih adalah sikap kenegarawan. Melupakannya adalah ketidakpedulian. Dan kemampuan mengingat nama nyaris sama pentingnya di dunia bisnis dan relasi sosial seperti di politik. Napoleon III, Kaisar Prancis dan keponakan dari Napoleon Agung, menyombongkan diri bahwa terlepas dari semua kewajiban kenegaraan, ia bisa mengingat nama setiap orang yang ia temui. Tekniknya sederhana. Jika tidak mendengar nama itu dengan jelas, ia berkata, "Maaf, aku tidak mendengar nama Anda dengan jelas." Lalu seakan-akan itu adalah nama yang tidak biasa. Ia berkata, "Bagaimana mengejanya?" Selama perbincangan, ia sengaja menyebut nama itu beberapa kali dan berusaha mengaitkannya dengan ciri-ciri, ekspresi, dan tampilan umum orang itu. Jika orang itu orang penting, Napoleon berusaha lebih keras lagi. Begitu ia seorang diri, ia menulis nama itu di secari kertas, memandanginya, dan berkonsentrasi padanya, merekatkannya di benaknya, lalu merobeknya kertas itu. Dengan demikian, ia mendapatkan kesan penglihatan selain kesan pendengaran dari nama itu. Semua itu membutuhkan waktu, tetapi sikap yang baik, kata Emerson, terdiri atas pengorbanan-pengorbanan sepele. Pentingnya mengingat dan menggunakan nama bukan hanya kewajiban para raja, eksekutif korporasi. Ini berlaku bagi kita semua. Ken Nottingham, seorang karyawan General Motor di Indiana, biasanya makan siang di kantin. Ia memperhatikan bahwa wanita yang bekerja di balik meja layanan selalu menunjukkan wajah masam. Dia telah membuat sandwich selama sekitar 2 jam, dan aku hanyalah salah satu sandwich baginya. Aku memberitahu roti yang aku inginkan. Ia menimbang ham di timbangan kecil, lalu memberiku sehelai daun selada, beberapa potong keripik kentang, dan menyerahkannya kepadaku. Hari berikutnya, aku mengantri di antrian yang sama, wanita yang sama, wajah masam yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah aku memperhatikan papan namanya. Aku tersenyum dan berkata, "Halo, Eunice."
lalu memberitahu apa yang aku inginkan. Nah, dia melupakan timbangan, menumpuk beberapa ham, memberiku tiga helai daun salad dan setumpuk keripik kentang sampai mereka berjatuh dari piring. Kita harus menyadari keajaiban yang terkandung dalam nama dan menyadari bahwa satu benda ini dimiliki seutuhnya dan sepenuhnya oleh orang yang sedang kita hadapi, tidak dimiliki oleh siapapun yang lain. Nama membedakan orang, nama membuat dia unik di antara semua orang lain. Informasi yang sedang kita berikan atau permintaan yang sedang kita ajukan akan menjadi penting ketika kita mendekati situasi itu dengan nama orang yang sedang kita hadapi. Mulai dari pramusaji sampai eksekutif senior, nama akan menjalankan keajaibannya saat kita menghadapi orang lain. Prinsip 3, ingatlah bahwa nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi yang paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Terima kasih, dilanjutkan bab 2 bagian 4.